Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan. Dia selalu menuntun kita dengan firman-Nya. Kini, firman-Nya akan disampaikan dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai 12. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Engkau yang singkapkan kebenaran firman ini, supaya kami menemukan kebenaran firman-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Semua yang mengikuti dimanapun berada diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai 12 begini dikatakan. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, ada kalimat yang sering kita dengar, berani karena benar, takut karena salah. Itulah yang dilakukan oleh Paulus ketika ia ditangkap, berawal dari kebencian orang-orang Yahudi dari Asia yang merasa dirugikan. Usaha pembuatan kuil Dewi Artemis yang disembah di Efesus dan bahkan di seluruh Asia berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya, kehilangan kebesarannya akibat dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Firman Tuhan makin tersebar, semua penduduk Asia mendengar firman, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mereka menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Nanti dibaca di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 dan juga ayat 23 sampai 27. Dan karena itu ketika orang-orang Yahudi dari Asia melihat Paulus berada di dalam bait Allah di Yerusalem, mereka menghasut rakyat dan menuduh bahwa Paulus di mana-mana telah mengajar semua orang untuk menentang bangsa Yahudi, menentang hukum Taurat dan menajiskan bait suci. Maka rakyat terhasut, terjadi kegemparan dan mereka menangkap Paulus, memukul, merencanakan untuk membunuh dia, tapi dibebaskan oleh Claudius Lysias sebagai kepala pasukan dan Paulus dibawa ke markas.
Kisah Para Rasul 21 ayat 27-36. Untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix sebagai gubernur Yudea dengan ibu kota Kaisarea, ia membiarkan Paulus tetap berada dalam penjara. Kisah pasal 24 ayat 27. Setelah Felix diganti oleh Perkius Festus dari Kaisarea, Festus berkunjung ke Yerusalem. Pergantian kepemimpinan dan kunjungan gubernur Festus ke Yerusalem dimanfaatkan sebagai kesempatan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka untuk menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 dan 2. Mereka meminta suatu anugerah supaya Festus sang gubernur menyuruh Paulus datang dan diadili di Yerusalem. Di balik permintaan ini ada rencana jahat. Ketika Paulus ke Yerusalem, mereka akan membunuh dia di tengah jalan. Ayat 3. Tuhan menolong, membebaskan dan menyelamatkan Paulus dari ancaman kematian itu melalui keputusan yang diambil oleh Festus bahwa Paulus harus tetap diadili di Kaisarea. Dialah yang akan ke Kaisarea dan mengajak orang-orang Yahudi yang berwenang untuk ke Kaisarea mengajukan dakwaan terhadap Paulus. Ayat 4 dan 5. Setelah 10 hari di Yerusalem, Festus sang gubernur pulang ke Kaisarea. Besoknya langsung diadakan sidang untuk mengadili Paulus. Semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem menyampaikan banyak tuduhan berat kepada Paulus, tapi tuduhan itu tidak dapat dibuktikan. Ayat 6 dan 7. Paulus tak gentar dan tak takut atas semua tuduhan. Dia tetap berani karena dia sangat yakin dia tidak bersalah. Berani karena benar, takut karena salah. Dengan berani Paulus katakan, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah dan terhadap Kaisar. Ayat 8. Dari pembelaan Paulus ini, Festus menilai bahwa tuduhan orang Yahudi telah dibantahkan, telah terbantahkan, telah dibatalkan, dikalahkan oleh Paulus. Sebenarnya, Festus sang gubernur sudah bisa mengambil keputusan untuk membebaskan Paulus. Ternyata dia tidak berani, malah untuk menjaga rasa malu dari orang Yahudi dan untuk mengambil hati dan simpati orang Yahudi, Festus coba menawarkan seperti yang dimintakan oleh orang Yahudi supaya Paulus bersedia melanjutkan pengadilan di Yerusalem. Ayat 9. Paulus tahu rencana busuk orang Yahudi untuk membunuh dia di Yerusalem. Kisah 23 ayat 12 sampai 21. Karena itu Paulus dengan tegas menolak. Ia tidak mau ke Yerusalem. Ia minta supaya diadili di Kaisarea. Paulus sangat yakin dan dengan berani mengatakan bahwa dia sedikit pun tidak bersalah. Kalau memang dia berbuat kejahatan setimpal dengan hukuman mati, dia rela mati. Tetapi jika apa yang dituduhkan itu ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan dia ke tangan orang Yahudi. Ayat 10 dan 11. Untuk mencari kebenaran, Paulus menyatakan sikap naik banding kepada Kaisar. Festus dan anggota pengadilan setelah berunding mereka menerima permintaan Paulus dan Paulus harus pergi menghadap Kaisar di Roma. Ayat 12. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini kita diingatkan, jangan menuduh dan mendakwa seseorang karena benci, karena rasa tersaingi, dan bahkan karena keberhasilan, kesuksesan, dan kemajuan orang lain. Harus berani, tak perlu takut menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran. Seperti Paulus, kebenaran akan selalu tampil sebagai pemenang, sebab sang kebenaran, sang kebenaran agung, yaitu Yesus Kristus yang akan membela dan memberi kemenangan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak.
Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Artinya, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, nanti Tuhan yang bertindak. Dia akan membela, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan bagian firman ini juga diingatkan sebagai pengambil keputusan, sebagai penentu kebijakan. Hendaklah setiap keputusan yang diambil selalu dikaji agar sesuai dengan hukum aturan yang berlaku. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan ragu-ragu seperti Festus. Jangan pernah mengeluh, bersungut dan menyerah dalam menghadapi kesulitan, penderitaan dan tantangan. Terkadang Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk merealisasikan rencananya yang besar bagi dunia. Kesulitan, tantangan, dan penderitaan yang dialami oleh Paulus membuka ruang Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Dan kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua. Sehingga kami bertumbuh dan bertumbuh dari firman. Dan kami diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu di hidup ini. Semua yang mengikuti dimanapun berada diberkatilah oleh Tuhan. Biar Tuhan tolong, biar Tuhan pakai kami jadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga dan menyelamatkan nyawamu kini dan seterusnya. Amin. Trims.